إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الحاضرون الكرام ويا أيتها الحاضرات رحمنا ورحمكم الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأكرم إمام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Al-Makhtumi bikhatamir nur. Ketika terjadi kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel, tepatnya di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, yang pelaku dari pembunuhan tersebut belum diketahui orangnya, sehingga mereka berbondong-bondong datang menjumpai Nabi Allah Musa alaihi salam guna bertanya dan meminta kepada beliau agar berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar misteri pembunuhan ini dapat segera terungkap pelakunya. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam pun mengabulkan permintaan mereka. Segera beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa memohon petunjuk kepadanya agar kasus pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel segera terungkap dan tertangkap pelakunya untuk diadili. Yang kisahnya secara lengkap diceritakan di dalam Al-Quranul Karim di dalam suratul Baqarah. Tepatnya ayat yang berbunyi wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Setelah beliau berdoa memohon petunjuk kepada Allah, Allah pun memberikan jawabannya. Bagaimana cara mengungkap misteri pembunuhan tersebut agar pelakunya dapat tertangkap dan diadili? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki caranya sendiri dalam mengungkap kasus. Menyampaikan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, mengenai jawaban yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala di dalam munajat dan doanya yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah oleh kalian ketika Nabi Allah Musa alaihi salam tangkap pelakunya dan dapat diadili. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Tentu saja
jawaban yang menurut mereka tidak ada kaitannya dan hubungannya antara kasus pembunuhan dengan menyembelih seekor sapi. Tentang perubahan bentuk dan ukuran bulan. Yang pertama kali muncul di awal bulan dalam keadaan hilal, bulan sabit dalam keadaan kecil. Lalu membesar sampai sempurna menjadi bulan purnama di pertengahan bulan. Lalu di akhirnya kembali mengecil, bahkan tidak terlihat sama sekali. Ada apa dengan perubahan ukuran bulan yang terjadi ini, sementara matahari ukurannya tetap dan tidak berubah-ubah? Nabi tidak dapat menjawabnya, tetapi Allah yang membantu beliau melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau. Qul huwa mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jawab hai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada mereka, ukuran bulan terjadi perubahan setiap harinya, dari kecil sampai membesar, dari besar kemudian kecil kembali, adalah sebagai tanda dari waktu-waktu ibadah kalian, yang salah satunya adalah ibadah haji. Yang ditanya perubahan bentuk dan ukuran bulan, tapi jawaban yang Allah berikan bahwa itu adalah sebagai petunjuk untuk waktu-waktu ibadah kita. Karena memang ibadah kita menggunakan perputaran qamariyah, menggunakan perputaran bulan dan tidak menggunakan perputaran matahari. Sehingga dengan demikian Allah Maha Adil di dalam menentukan dan memperlakukan syariatnya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Umpamanya ketika Allah memfardukan puasa di bulan suci Ramadan, perubahan musim ini berlaku dengan perputaran matahari. Sedangkan waktu ibadah kita ditentukan dengan perputaran bulan. Sehingga terkadang seseorang atau satu daerah yang memiliki 4 musim, terkadang mereka mendapati ibadah puasa di musim panas. Yang sama-sama kita ketahui bahwa musim panas siang harinya lebih panjang dibandingkan dengan malam harinya. Yang berarti mereka harus bersabar menahan rasa lapar dan haus lebih dari 20 jam umpamanya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di negara-negara Skandinavia. Di Swedia biasanya kalau musim panas siangnya itu 22 jam, malamnya hanya 2 jam. Menderita memang terlihatnya, tapi pada satu saat nanti dengan kalimat jamak yaitu kami, na'udzubillah, saya mah na'udzubillah berbuat yang seperti itu. Menyangkal sesuatu dengan ucapan na'udzubillah. Mendengar mereka mengucapkan kata-kata demikian, yang tidak menerima jawaban yang disampaikan, maka Nabi Musa merasa heran dengan mereka sampai mengatakan, a'udzubillah, aku merasa jijik dengan kalian. Aku berlindung kepada Allah, an aku Nabi dan jahilin, bahwa aku menjadi orang-orang jahil sebagaimana kalian. Kalian ini orang-orang jahil. Sudah datang bertanya kepada saya capek-capek memohon kepada Allah akan petunjuknya. Setelah petunjuk itu datang dan aku sampaikan kepada kalian, kalian pun menyangkalnya dan menolaknya. Apa-apaan kalian? Nah, inilah bahaya kejahilan dan ketidaktahuan kita tentang sesuatu yang sangat-sangat akan merugikan kita. Yang pada akhirnya karena banyaknya pertanyaan demi pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi Musa mengenai sapi yang harus mereka sembelih, dari mulai warnanya, usianya, dan lain-lainnya, sehingga mereka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
inilah resiko jadi orang jahil yang tidak taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang sebuah kitab demi memenuhi permintaan dari orang-orang yang meminta kepadanya. Beliau pun menulis satu kitab yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, yang artinya penyakit dan obatnya. Di bab yang pertama yang beliau bahas adalah dawa'ul 'ayyi as-su'al, mengenai penyakit kejahilan, penyakit ketidaktahuan akan sesuatu, bahwa yang menjadi obatnya adalah dengan cara bertanya kepada yang tahu. Lalu beliau mengutip sebuah hadis Nabi yang memiliki asbabul wurud, yang diawali dengan kisah yang dituturkan oleh perawinya, yang hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan Abi Dawud, yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kharajna fi safarin. Pada suatu hari kami para sahabat Nabi keluar untuk menempuh satu perjalanan yang cukup jauh dan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kawan-kawan dan saudara-saudara kita, maka jangan lupa ya niatkan untuk thalabul ilm, untuk mengaji dan menuntut ilmu, yang tujuannya bukan untuk memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan yang kemudian kita banggakan, mencari ketenaran, popularitas, atau kita gunakan untuk mencari harta benda yang ingin kita kumpulkan, atau tujuan-tujuan dunia lainnya, tetapi tujuan kita dalam menuntut ilmu adalah dalam rangka menghilangkan kebodohan dan ketidaktahuan dalam diri kita sekalian. Sehingga dengan ilmu dan pengetahuan agama yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang dengan ilmu manfaat tersebut dapat menambah dan meningkatkan kualitas ibadah kita semakin lebih baik dan semakin lebih baik, yang kemudian dengan kualitas ibadah kita yang bertambah baik itu, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ridha dan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.